yang nggak boleh dilupakan dalam suatu nilai desain landscape yang perlu kita apresiasi adalah nilai historis. Nilai historis itu ada dua cara biasanya orang pakai, yaitu in situ dan ex situ. In situ jelas, in situ adalah gimana kita mendesain suatu memorial yang berada di tempat kejadiannya. Contohnya kayak di Ground Zero Memorial Garden 9/11 di New York ini, bekas site-nya World Trade Center itu, yang tadinya sempat mau ada sayembara mau bikin gedung baru lah, ada yang mau coba pakai lampu dan sebagainya, ternyata dihasilkan seperti desain lanskap ruang terbuka kota seperti ini yang menjadi salah satu inceran orang datang ke New York. Atau mungkin yang sifatnya ex situ, yang berada di jauh dari tempat kejadiannya, di Vietnam War Memorial Park di Washington DC, yang desainnya cuma sederhana gitu, cuman kayak pangkat sersan gitu ya, yang dinding hitam isinya nama-nama korban perang dari serdadu Amerika. Tapi ini menjadi suatu nilai historis yang cukup tinggi bagi rakyat Amerika. Atau misalnya seperti ini, di Museum Park Elysia ini desainnya Bernard Tschumi, ini mungkin orang bingung apa sih sebenarnya ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya museum yang ada di tengah itu, dia berada di suatu bentangan alam yang sangat luas, di mana disitulah situs terjadinya perperangan antara bangsa Galia yang dipimpin oleh Vercingetorix lawan Romawi. Kalau nggak salah tuh saya lupa. Kalau versi komik Asterix itu antara Julius Caesar dan Vercingetorix. Jadi kalau yang suka baca komik Asterix, tahulah cerita di Alesia itu yang membuat orang prajurit Galia tuh baper karena Vercingetorix itu melemparkan senjatanya termasuk perisai yang dipakai kepala desanya Abracorsis itu di kakinya si Julius Caesar, tandanya dia menyerah. Dan peperangan terakhir di Alesia ini ada di situs ini, di lanskap ini, dan museum ini bekerja sama dengan lahan di sekitarnya itu untuk memainkan pikiran manusia bagaimana ceritanya peperangan terjadi, dari mana datang pasukan Romawi, dari mana datang pasukan Galia dan sebagainya, semua bermainkan secara interpretatif di museum ini gitu. Dan sebelah kanan yang lagi-lagi masih di in situ tentang Hiroshima Ground Zero, Park di Hiroshima Jepang dari Kenzo Tange. Ini di belakangnya ada bangunan desainnya Kenzo Tange juga, tapi dia memandang kepada satu-satunya bangunan yang survive dari yang masih utuh gitu ya, yang relatif utuh lah, bukan maksudnya relatif utuh dari di mana jatuhnya bom atom di Hiroshima, dan setiap tahun selalu diadakan perayaan tentang bom itu di situ. Nah, nilai-nilai ini yang paling tidak kita pada saat mengunjungi suatu atau membaca suatu karya desain lanskap ini yang harus kita coba gali, kita coba rasakan sebenarnya apa yang ada di dalam situ. Nah, jadi intinya adalah semua nilai yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah sumber di mana kita melakukan suatu apresiasi terhadap karya desain lanskap. Jadi apakah kita mau coba tahu dari estetikanya, apakah dari historisnya, itu terserah. Tapi kadang-kadang orang akan salah kaprah begitu melihat yang mestinya dilihat dari nilai historis, tapi dilihat dari seni artistik. Contohnya misalnya kayak tadi, Vietnam War Memorial itu, kalau dilihat dari seni artistiknya, mungkin orang akan, ini apa sih begini doang gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari nilai historisnya, itu akan bercerita sesuatu yang berbeda. Dan ini yang menjadi sumber dari apresiasi kita. Lanjut lagi, nah kita mencoba balik ke Heritage Cycle. Sebenarnya Heritage Cycle ini ada di keluaran Simon Turley tahun 2005, itu adalah suatu proses di mana kita melakukan kegiatan secara pribadi, gimana kita melestarikan suatu objek dari suatu heritage itu. Desain lanskap, mau tua, mau muda, itu suatu saat dia akan menjadi tua gitu ya. Dan bagaimana kita memvalue dia, memahami dia, menikmati dia, dan akhirnya mencoba melestarikannya gitu ya. Dan ini adalah suatu siklus yang dikeluarkan oleh Simon Turley tahun 2005. Tapi saya iseng-iseng, saya coba bikin tambahan baru. Nah, ini yang ya ini sih kurang ajarnya saya mungkin ya terhadap Profesor Simon Turley. Simon Turley ini bahwa saya mencoba nambahin, intinya
kita harus bisa memahami, ya. Mengenal dulu deh. Mengenal dulu, dan baru setelah mengenal bisa memahami. Setelah bisa memahami, kita mencoba dong datengin. Kita datengin, ya, karena kita harus tahu, ya, mengalami, dan dari setelah kita mengalami itu baru kita bisa menghargai. Setelah menghargai, kita akan mulai sayang. Setelah sayang, kita akan mencoba melestarikan. Setelah melestarikan itu baru kita bisa appreciating, walaupun kadang-kadang conserving dan appreciating ini bisa menjadi suatu proses yang tidak ada jaraknya terlalu jauh gitu, dan dari situ baru kita akan bisa menjadi menikmati, dan itu siklus ini bisa kita tularkan kepada orang-orang lain lah yang untuk melihatnya. Jadi ini adalah versi kurang ajarnya saya terhadap heritage cycle dari Simon Turley tadi. Jadi gini, dan kalau dijabarin satu-satu gini, mengenali itu apa sih gitu ya? Mengenali itu mungkin suatu proses dasar dari kita tahu sebenarnya ini apa sih benda gitu loh. Kalau kita beli suatu barang, mungkin kita baca instruction-nya, baca brosur yang diberikan oleh barang itu. Kalau kita spesifikasinya kita lihat, kayak kita mau makan gitu, mesti kita lihat ini dalamnya bahannya, ingredients-nya apa, kandungannya apa, ada halal kah atau haram kah, atau sekarang yang lebih keren kan kalorinya apa, kalorinya berapa gitu ya. Jadi kita kenal dulu tuh untuk memahami lebih jauh sebenarnya apa. Setelah kita kenal, kita mencoba memahami. Nah, memahami ini adalah satu proses yang menurut saya paling panjang di antara yang sebelum dilakukan suatu pendidikan lebih lanjut terhadap karya itu adalah kandungan apa sih yang ada di dalam karya tersebut gitu. Desain landscape itu kan karya manusia, ada interaksi budaya antara manusia dengan alamnya. Nah, ini saya turunkan dari WHC, saya coba ekstrak. Intinya adalah dia punya spesial apa sih gitu. Ada signifikansi apa dan ada justifikasi apa yang membuat ini tuh menarik untuk kita telah lebih lanjut, kita cari tahu gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita versinya yang formal kayak World Heritage Center itu dilakukan itu kalau orang mau dapat predikat pusaka budaya dunia, itu nih proses yang paling ribet ada di sini. Ini bolak-balik. Tapi ya itu kita nggak usah terlalu jauh pikirin. Coba kita lihat aja deh. Ini karyanya siapa? Misalnya tadi Holocaust Museum di Berlin, karyanya siapa nih? Peter Eisenman. Peter Eisenman ini siapa sih? Gitu kan. Coba kita cari tahu. Oh, cara berpikirnya gini. Oh, ini menarik nih. Gitu kan. Terus dia punya nilai penting apa terhadap manusia? Oh, ini maknanya apa? Dan sebagainya. Seterusnya. Proses-proses ini yang menurut saya perlu kita lakukan secara sederhana, walaupun ini mungkin panjang karena melibatkan banyak referensi juga. Dan ini yang sebenarnya harus kita kita dapat, kita gali sebelum kita melakukan kunjungan. Nah, jadi ibaratnya kalau kita semua tahu lah, kalau kita mau survei ke lapangan, kita nggak mungkin datang dengan tangan kosong. Kita tidak bisa melakukan gaya fenomenologis untuk project ya. Kita datang satu tempat tanpa kita tahu mau ngapain, kita mau bikin apa, kita bakalan ketemu apa di sana. Jadi bekali dulu diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang apa sih signifikasi dan justifikasi dari objek tersebut. Seperti yang tadi saya bilang dipahami tadi. Jadi inilah setelah kita pahami secara di atas kertas gitu ya, saatnya kita mengunjungi itu adalah satu pembuktian. Sekedar sharing, saya kuliah mungkin bareng dengan Mas Rahman, dengan Kang Dian itu tahun 2000-an, 1999-2000 itu kami dicekokin sama almarhum Profesor Slamet Wirasonjaya itu tentang cerita-cerita tadi gitu loh. Alhambra, Generalis. Itu saya baru bisa buktikan tahun 2017. 17 tahun saya bisa ke sana dan saya buktikan apa yang diceritakan oleh beliau. Dan itu menurut saya adalah suatu cara yang paling kita bisa dapat. Dan apa sih yang kita cari dalam suatu kunjungan? Experience. Apa yang kita dapat situ? Nih, tadi kita lihat Vietnam War Memorial dari atas cuma seperti itu saat plannya. Tapi kalau kita berada di dalamnya secara skala manusia, apa yang kita bisa dapatkan? Feeling apa yang kita dapat di situ?
Begitu membaca nama-nama korban perang di situ, ada orang yang naruh karangan bunga, apa yang kita dapat? Suasana dengan ada mungkin di sana vista Tugu obelisk yang di Washington National Mall dan seterusnya. Seperti juga di Garden of Exile di Jewish Museum yang tadi ada kotak gitu. Kotak di atasnya ada kotak beton, di atasnya ada pohon-pohon itu. Ini kan juga melambangkan bagaimana suatu hopelessnya orang-orang Yahudi yang dia tidak tahu bagaimana bisa berada di untuk mendapatkan harapan di situ, merasa diasingkan dengan beton-beton yang tinggi yang tidak siapai, dan di atasnya itu adalah pohon zaitun, tapi bukan zaitun yang biasa kita pakai minyaknya, tapi zaitun yang mungkin hanya bisa tumbuh supaya bisa tumbuh di situ, tapi ini mungkin pohon zaitun kita tahu sama-sama lambang perdamaian. Dan bagaimana dia mencapai perdamaian itu dengan susah payah di atas tidak terjangkau oleh dia, dan cahaya ada di atas. Kalau kita ada di bawah, kita hanya bisa melihat ini. Dan belum lagi ceritanya di situ lantainya tuh miring, sehingga ada suatu disorientasi, sehingga ada rasa kegamangan dari orang yang datang situ untuk menyimpulkan apa sih yang diinginkan oleh si arsiteknya itu. Nah, ini kembali lagi adalah di experience. Terus experience juga dari diri kita sendiri, misalnya dari suasana kota, kita mau lihat desain landscape kota, bagaimana kita duduk makan melihat orang lalu lalang gitu ya, atau mungkin kita bicara material gitu. Di tengah ini saya baru melihat bagaimana orang di Taj Mahal itu sangat caring terhadap propertinya dia. Kalau kita nggak mau buka sepatu, kita dikasih alas kaki seperti itu. Ya, dan ternyata batu merah dan white marble ini dikombinasikan jadi satu pola yang sangat indah. Dan atau ya kita mencoba dengan sketsa mencari experience seperti itu. Jadi experience itu tetap harus kita lakukan untuk bisa kita apresiasi. Dan yang terakhir, ya kalau kita mau jalan, kita mencoba menjadi suatu penjelajah, traveler. Orang yang traveler tuh yang berjalan kemana-mana gitu, dia mengamati, dia merasakan, dia duduk diam di dalam suatu tempat, interaksi antara manusia dengan alamnya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Tapi mungkin juga mohon maaf, jangan menjadi turis yang begitu dia datang suatu tempat, dia hanya melihat bagaimana tempat cocok buat selfie, hanya cocok untuk mohon maaf, saya rasa kita pernah melakukan ini semua, tapi saya rasa kalau kita datang ke suatu tempat yang karyanya seperti ini, kita tidak cukup hanya untuk melakukan selfie mestinya, gitu loh. Mestinya harus melakukan suatu hal yang lebih dari sekedar itu. Saya waktu main ke Taj Mahal itu, saya masuk dari dia pertama kali buka sekitar jam 6 pagi, saya udah ngantri di depan tiket box, dan saya keluar tuh jam 12 siang. Setengah hari saya di situ, keluar pun karena lapar, karena di dalam nggak bisa makan. Nggak ada yang jual makanan juga. Jadi udah saatnya makan siang, saya juga sudah lapar, ya udah. Mau ngapain lagi gitu loh, daripada kita teler di situ kan. Nah, ini ada satu gambar di sebelah kanan ini adalah suatu foto yang cerita tentang viral turis di Indonesia sibuk selfie di stasiun Jepang. Dan ini heboh banyak ya gambar. Mungkin ada yang berapa pernah baca. Jadi please, ada suatu karya yang lebih besar untuk diapresiasi, kita hanya selfie di situ. Sorry kalau ini mungkin sedikit satir ya. Nah, berikutnya adalah kita harus menghargainya itu gimana gitu loh. Yang jelas kita menjaga dengan proporsional gitu ya. Kita mesti ngerti bahwa suatu karya lanskap itu, kalau ibarat dalam suatu komunikasi itu ada suatu teks yang kita butuh konteksnya untuk media pemahaman. Ini ada gambar sebelah kanan itu ada Hadrian's Wall di UK. Orang mungkin lihat ini apa sih gitu ya. Tapi ini World Heritage Sites yang bercerita bahwa ini adalah tembok batas kekuasaan Romawi paling utara. Di mana ini adalah tembok untuk menjaga supaya orang-orang Viking kalau nggak salah untuk menyerbu ke kawasan Romawi yang ada di Inggris gitu loh. Jadi tembok ini pun walaupun masih tinggal runtuhan ini punya cerita. Jadi ini adalah suatu teks yang kita bacanya lihat konteksnya adalah konteks pada masa itu gitu. Nah,